wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, jamaah yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia di mana saja berada rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan kehangatan kasih sayangnya kepada kita semua dalam setiap kebaikan di berbagai keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufiknya kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seiring perjalanan waktu semakin dekatnya masing-masing kita kepada titik ajal kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah dan dapat menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik sebagai hamba-hamba yang salih. Allahumma amin. Salawat berikut salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, yang kita harapkan agar masing-masing kita mendapatkan syafaat darinya kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keabadian nikmat surga di Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, akhi, ukhti, bapak dan ibu jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, dan siapa saja yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, rahimakumullah. Masih terus belajar dan terus belajar mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar terbentuk dan menjadi kokoh akhlak mulia pada kepribadian kita. Kenapa akhlak mulia? Karena Islam adalah agama akhlak. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk menjadikan mereka berakhlak mulia. Karena setiap tuntunan-tuntunan beliau, keteladanan beliau untuk kita sebagai umatnya, agar kita menjadi hamba yang berakhlak mulia. Karena akhlak mulia akan menjadikan seorang hamba mulia di dunia dan bahagia di akhirat. Oleh sebab itu, salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan bagi kami akhlak yang mulia, dan tidak ada yang memberikan petunjuk menuju akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Dan palingkan, jauhkan kami dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang mampu menjauhkan kami dari akhlak buruk tersebut kecuali Engkau ya Allah. Ini doa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi pribadi-pribadi umat beliau yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi akhlak mulia, punya komitmen untuk berupaya seoptimal, semaksimal mungkin untuk berakhlak mulia. Masih dalam mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq yang ditulis oleh guru kita, beliau adalah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan kita telah sampai pada bab yang ke-24 tentang etika dan adab menuntut ilmu. Setelah kita mempelajari pada 2 pertemuan sebelumnya tentang bagaimanakah adab bergaul, mencari teman, berada di majlis, dan menghormati majlis, maka kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengajak kita untuk spesifik menjadikan kita sebagai pribadi muslim dan muslimah yang punya semangat tinggi untuk belajar ilmu agama dan berhias diri dengan bagaimanakah beretika, berbudi pekerti,
memiliki akhlak yang luhur selama kita belajar ilmu agama. Dan salah satu di antara kewajiban kita di setiap waktu di sepanjang hidup kita ini adalah belajar ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu merupakan fardu, kewajiban atas diri setiap muslim dan muslimah. Maka kewajiban kita belajar ilmu agama, dan tidak harus ilmu agama yang dimaksud ini dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan formal. Tidak. Tetapi siapa saja kita, di mana saja kita, sudah seusia apapun kita, dalam keadaan apapun kita, berpredikat sosial seperti apapun kita punya kewajiban sebagai muslim dan muslimah untuk belajar ilmu agama. Dan agar ilmu agama yang kita pelajari menjadi ilmu agama yang berkah, yang dapat menjadikan kita lebih berakhlak mulia, maka belajar ilmu agama ini harus disertai dengan tuntunan etika dan adab. Etika yang luhur, adab yang agung, sehingga ilmu agama yang kita pelajari dapat berbuah manis. Akhlak yang mulia, amal yang salih, yang akan semakin mendekatkan diri kita, memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita gambarkan bahwa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada jalan yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan menuju surga misalnya. Maka di jalan tersebut ada berbagai lajur kebaikan. Silakan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala di jalan ini, di jalan Islam, di jalan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di jalan Islam ini ada berbagai lajur-lajur kebaikan. Jalur-jalur yang bisa kita tempuh untuk meraih kebaikan di atas as-siratul mustaqim. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berada di jalan kebaikan menuju surga. Salah satunya adalah dengan belajar ilmu agama. Jadi di jalan menuju surga ada satu jalur istimewa yang sangat mungkin kita tempuh, bahkan wajib untuk kita lewati, yaitu jalan belajar ilmu agama. Lajur atau jalur menuntut ilmu agama. Dan ilmu agama ketika dipelajari tidak boleh terpisahkan dengan kemuliaan akhlak dan etika selama kita belajar ilmu agama. Justru dengan belajar ilmu agama diharapkan agar akhlak kita semakin mulia. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada manusia, dan ini luas. Akhlak kita kepada kedua orang tua kita, kepada istri atau suami kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudari kandung kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, kepada teman sejawat kita, kepada non-muslim sekalipun. Ini akhlak yang luar biasa, maka harus dipelajari. Belajar ilmu agama juga membutuhkan pendampingan akhlak yang mulia. Karenanya Al-Imam seorang tabi'in, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, kanal adabu yakunu thuluthayid din. Adab atau akhlak merupakan 2/3 agama. Allahu Akbar. Jadi kalau seandainya tuntunan agama secara keseluruhan itu diakumulasikan dalam satu kesatuan, 2/3 dari kesatuan tersebut adalah adab, akhlak. Maka ini menunjukkan bahwa Islam adalah akhlak yang mulia. Islam harus kita pelajari, dan saat kita belajar tentang Islam juga kita harus berhias diri dengan akhlak yang mulia. Makanya belajar ilmu agama itu sangat mulia, sangat agung, luhur. Belajar ilmu agama itu ibadah.
Jadi kalau kita sekarang misalnya punya semangat untuk memberikan pendampingan anak-anak kita ilmu agama dengan memasukkan mereka ke sebuah lembaga pendidikan Islam agar anak-anak kita belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tauhid, belajar fiqih, belajar akhlak, belajar tafsir. Ini adalah upaya kita untuk memuliakan diri kita dan anak keturunan kita, bukan dengan status sosial, bukan dengan sederetan titel, bukan dengan janji-janji materi harta, tetapi ingin menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya menempuh jalan menuju surga. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ini belajar ilmu agama, kita ajak pasangan hidup kita, anak-anak keturunan kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, kita ajak untuk belajar ilmu agama. Sebetulnya kita sedang mengajak diri kita dan mereka semua itu untuk berada di jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sederhana, ini sesuatu yang agung. Belajar ilmu agama, berproses untuk menuju ilmu agama, adalah berproses berjalan di atas jalan yang menghantarkan kita kepada surga. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadis ini, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi." Salah satu bentuk keagungan belajar ilmu agama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat menurunkan sayap-sayap mereka sebagai pertanda ridha mereka untuk seorang talibul ilmi, pelajar ilmu agama. Sekali lagi, pelajar ilmu agama yang dimaksud di sini bukan selalu atau bukan harus seorang pelajar di jenjang pendidikan tertentu, di lembaga pendidikan tertentu, bukan. Siapa saja di antara kita selalu berkomitmen untuk belajar ilmu agama meskipun tidak di lembaga formal, lembaga pendidikan formal, tapi kita belajar ilmu agama, apakah membaca, apakah meminta arahan, fatwa para ulama, ataukah kita mengkaji, menyimak sebuah kajian, baik visual, audio atau visual atau audio visual atau apapun, maka ini adalah jalan menuntut ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikatnya menundukkan sayap-sayap mereka sebagai pertanda ridha mereka terhadap seorang pelajar ilmu agama. Subhanallah. Nabi melanjutkan lagi, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'." Dan sesungguhnya orang yang berilmu agama akan dimohonkan ampun oleh semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan di air, semuanya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk hamba tersebut. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Siapa yang ada di bumi? Banyak makhluk Allah yang ada di bumi. Dan berapa jumlah ikan yang ada di air? Apakah air tawar, apakah air payau, apakah air asin di lautan? Berapa jumlah ikan? Banyak sekali. Ternyata semua itu akan beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk para pelajar ilmu agama. Masya Allah. Maka siapa di antara kita yang tidak ingin dimohonkan ampun oleh banyak makhluk Allah? Nabi melanjutkan, "Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Keutamaan seorang yang berilmu agama dibandingkan dengan keutamaan seorang ahli ibadah biasa yang tidak berilmu agama
ini seorang yang berilmu agama, kemudian dibandingkan dengan seorang ahli ibadah yang kebetulan tidak berilmu agama, keutamaan keduanya, perbandingan keutamaan di antara keduanya seperti rembulan di hadapan seluruh bintang-bintang. Seperti apa cahaya bintang kalau purnama tiba? Redup. Rembulan akan bersinar indah sendirian dan bintang-bintang akan redup karena indahnya, terang benderangnya sinar rembulan itu. Ternyata kata Nabi SAW memberikan kepada kita ilustrasi sebuah perbandingan. Bahwa perbandingan seorang hamba yang mendapatkan ilmu agama, yang memiliki ilmu agama, seorang Rabbani yang berkomitmen mempelajari, mengamalkan ilmu agama, jika dibandingkan dengan seorang ahli ibadah yang bukan berilmu agama, seperti halnya rembulan di hadapan bintang-bintang. Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW masih menyambung dalam hadis mulia ini. Innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya para ulama adalah para pewaris Nabi. Nabi tegaskan sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu agama. Seorang ulama itu tidak harus yang kemudian menyandang panggilan kiai haji. Bukan juga yang harus selalu dipanggil ustadz, atau habib, atau syekh, adjengan, atau apapun. Tapi seorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu agama, dan dengan ilmu itulah dia menjadi seorang hamba yang salih, menjalankan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. Kata Nabi SAW, para ahli ilmu yang seperti itu, merekalah sejatinya para pewaris Nabi. Lebih lanjut Nabi menjelaskan, dan sesungguhnya para Nabi itu tidak memberikan atau tidak menurunkan, tidak meninggalkan warisan berupa dinar, emas, atau dirham perak. Para nabi tidak meninggal dunia dengan tumpukan harta benda berupa emas ataupun perak. Terus, kalau para nabi tidak meninggalkan warisan berupa emas dan perak, kenapa para ahli ilmu agama disebut sebagai para pewaris nabi? Karena Nabi melanjutkan, innama warrathul ilma, sesungguhnya yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu agama. Faman akhadha bihi, akhadha bihadhin wafir. Siapa yang banyak mendapatkan ilmu agama, dia ambil, dia pelajari, dia kaji, dia gali ilmu agama, maka sungguh ia mendapatkan jatah warisan yang banyak. La ilaha illallah. Betapa indahnya hadis ini dari awalnya hingga akhirnya mengemukakan tentang keutamaan ilmu agama dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Maka ilmu agama adalah sebuah kemuliaan. Maka belajar ilmu agama juga sebuah kemuliaan. Ilmu agama adalah sesuatu yang luhur, maka belajar ilmu agama akan menjadi sebuah perbuatan yang luhur. Sehingga perbuatan yang luhur, mempelajari ilmu agama, tentu diperlukan tuntunan etika selama dilakukan. Ketika kita belajar ilmu agama, maka berarti kita perlu panduan attitude bagaimana semestinya agar belajar ilmu agama diiringi dengan adab dan akhlak. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain hadis Abu Darda tadi, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lebih simple, tapi luar biasa. Termasuk jawami'ul kalim. Pendek kata-katanya, namun luas maknanya. Telah disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia faham. Allah akan jadikan dia faqih terhadap ilmu agama. Subhanallah. Jadi
Salah satu bukti nyata bahwa seorang hamba itu dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan jadikan dia berilmu agama. Ustadz, baik apanya? Semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan materi atau immateri. Semua kebaikan yang akan menjadikan seorang hamba baik, mulia di dunia sebelum di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan buktikan itu dengan cara memahamkan hamba tersebut ilmu agama. Berbahagialah siapapun di antara kita yang diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu agama. Sehingga terlepas dari apakah dia seorang yang kaya, berharta atau miskin, papa, apakah dia seorang yang tersohor atau tidak tersohor, apakah dia tinggal di desa atau tinggal di kota, apakah dia sudah tua, lanjut usia atau masih muda, selama dia adalah seorang yang berkomitmen meniti jalan menuju surga dengan cara belajar ilmu agama, Allah subhanahu wa ta'ala sedang kehendaki dia kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kelak. Sehingga para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan ini semua kita menjadi bersemangat. Ya, kita jadi punya motivasi yang lebih kuat. Ayo kita belajar ilmu agama. Belajar lagi ilmu agama. Tidak harus dengan masuk ke pondok pesantren karena mungkin usia kita sudah semakin senja. Kemudian kondisi kita juga sudah tidak memungkinkan. Kita sudah banyak keterikatan dengan ini, itu, dan seterusnya. Tapi bukan berarti kita tidak melanjutkan semangat kita, estafet kita di dalam mempelajari ilmu agama. Seiring dengan proses mempelajari ilmu agama inilah, kita juga butuh dituntun oleh etika-etika yang akan semakin memuliakan diri kita, kepribadian kita, akhlak kita dengan ilmu agama. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengajak kita untuk mengetahui beberapa di antara panduan berakhlak, beradab saat belajar ilmu agama. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah bagaimana seseorang ketika belajar ilmu agama harus memiliki kesungguhan. Harus memiliki tekad yang bulat, kesungguhan yang serius, nyata. Inilah yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat mulia Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Seorang mujahid hakiki, seorang pejuang hakiki adalah seseorang yang berjuang melawan hawa nafsunya di jalan ketaatan kepada Allah. Kita kenapa belajar ilmu agama? Karena ingin semakin lebih taat kepada Allah. Sebab dengan itu, dengan semakin lebih taat kepada Allah, maka pasti kita akan menjadi semakin lebih dekat kepada Allah. Maka kalau belajar ilmu agama itu adalah sebuah ketaatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, diperlukan kesungguhan, diperlukan perjuangan. Karena pejuang yang hakiki, pejuang yang sejati, adalah yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan harus melawan hawa nafsunya sendiri di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai diri, dan wahai saudara-saudari, di mana saja berada yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah membulatkan tekad untuk menjadi hamba-hamba yang ingin meraih kebaikan, menuju surga di jalan ilmu agama, akhlak mulia pertama yang dituntunkan selama kita berproses belajar ilmu agama adalah kesungguhan, perjuangan. Bukan sekedarnya, bukan nyambi-nyambi, tapi ada kekuatan, kesungguhan, perjuangan, tekad yang kuat untuk belajar ilmu agama agar kita semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan otomatis kita akan semakin lebih dekat kepadanya. Demikian pula diingatkan kepada kita bahwa di antara etika belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama adalah menghormati ilmu, memuliakan ilmu, dan menghormati serta memuliakan ahli ilmu.
Dan karena kita tahu wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas seseorang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Ada yang berilmu lagi, ada yang berilmu lagi. Maka siapapun kita menghormati ilmu, kita memuliakan ahli ilmu. Dimanapun kita berada. Kalau ada kita jumpai seorang ahli ilmu, dan ahli ilmu yang kami maksud di sini adalah yang juga dibahas oleh para ulama, yang merupakan inti tafsir dari Al-Quran dan hadis, bahwa ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang dibangun di atas qala Allah. Allah berfirman. Ilmu agama yang dibangun di atas qala Rasulullah. Nabi bersabda. Ilmu agama yang dibangun di atas qala sahabah. Demikian penjelasan para sahabat. Inilah ilmu agama. Inilah ilmu agama. Maka di antara etika saat kita belajar ilmu agama adalah menghormati dan memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tabrani dalam kitab Makarimul Akhlaq dari sahabat mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan bagian dari umatku yang tidak menghormati orang lebih tua, yang tidak menyayangi orang lebih muda, dan tidak mengetahui bagaimanakah memenuhi hak seorang alim. 3 di sini. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, memuliakan seorang ahli ilmu. Maka di dalam berproses menggapai kebahagiaan surga dengan jalan talabul ilmi, belajar ilmu agama, yang harus menjadi perhiasan di dalam kepribadian kita adalah menghormati ilmu, memuliakan ahli ilmu. Karena Nabi SAW menegaskan, bukan bagian dari umatku yang tidak menghormati orang lebih tua, yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak yang harus ditunaikan kepada ahli ilmu. Subhanallah. Ustadz, apa saja hak ahli ilmu? Banyak. Mendoakan kebaikan bagi beliau. Kemudian menghormati keilmuan beliau. Menghormati kedudukan beliau. Ya tentu ini ada pembahasan yang panjang ya. Bagaimanakah menghormati ahli ilmu? Pada batasan-batasan yang dituntunkan, tidak sampai terjatuh pada sikap berlebihan atau disebut ghulu. Tidak. Sebagaimana juga kita tidak meremehkan ahli ilmu, dihormati, dimuliakan, tapi juga tidak kelewat batas, tidak sampai berlebihan. Sebagaimana Nabi SAW menuntunkan, sebagaimana para sahabat, para tabi'in, as-salafus salih mengajarkan, memberikan keteladanan dalam menghormati, memuliakan ahli ilmu, itulah yang kita lakukan. Adapun melebihi dari itu, tidak. Sampai misalnya ngesot-ngesot dalam rangka menghormati alim, tidak. Sampai kemudian bertabarruk, ya, mengharapkan berkah, mengalap berkah, sampai ludah-ludahnya, kotorannya, dan lain sebagainya, wal'iyadzubillah. Seperti dilakukan oleh sebagian orang, ini juga tidak. Tapi menghormati beliau. Ya, saat berhadapan langsung, atau berada di majelisnya, atau ketika menjumpai beliau, atau ketika berkunjung ke kediaman beliau, atau ketika sedang satu meja dengan beliau, sedang berdiskusi, atau sedang berada di meja hidangan, atau yang lain. Menghormati ilmu, memuliakan ahli ilmu. Bukan dari bagian umatku yang tidak menghormati orang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak memberikan hak semestinya kepada ahli ilmu. Bukan dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara etika dalam belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama, menggali, mempelajari ilmu agama adalah memiliki
tekad yang kuat dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekad yang kuat saja tidak cukup. Tadi di awal disebutkan kesungguhan. Maka ini tekad kuat yang dibuktikan dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita panjatkan dalam doa kita adalah Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau keteguhan dalam kebenaran dan tekad yang kuat di atas petunjuk lurus. Allahu Akbar. Allahumma, saya coba baca pelan sekiranya para pemirsa ingin mencatat, atau kalau setidaknya tidak mencatat, mungkin bisa direkam ya, barangkali yang mengikuti di YouTube atau di Facebook atau di Instagram atau di yang lain. Coba kita meneladani doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wal azimata 'ala ar-rusydi. Saya coba ulang dari awal doanya. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi. Apa artinya doa ini? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau keteguhan di atas kebenaran dan tekad yang kuat di atas petunjuk. Artinya kita betul-betul menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan diri, kehinaan diri di hadapan Allah dalam doa. Ya Allah, aku mohon ya Allah. Aku sedang mempelajari ilmu agama ya Allah. Maka berikan kepadaku keteguhan di atas kebenaran. Berikan aku tekad yang kuat di atas petunjuk. Inilah ikrar tekad kuat kita ketika kita belajar ilmu agama. Jadi kita ini selalu memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, menempatkan kedudukan ilmu, berharap agar kita mendapatkan buah-buah manis dari ilmu di dunia dan di akhirat. Makanya kita bersungguh-sungguh, kita banyak berdoa, dan kita menghormati kedudukan ilmu serta kedudukan ahli ilmu. Selanjutnya etika yang berikutnya adalah seseorang itu hendaklah ketika belajar ilmu agama punya motivasi yang tinggi untuk berbagi kebaikan. Untuk berbagi kebaikan. An yakuna mutakhalliqan bin nushi badhilan lah. Seorang penuntut ilmu agama yang mempelajari ilmu agama hendaklah ia memiliki motivasi yang tinggi untuk berbagi kebaikan bersama orang lain. Dan inilah hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Para ulama mendefinisikan bahwa nasihat itu adalah keinginan berbagi kebaikan untuk orang lain. Menyampaikan kebaikan kepada orang lain adalah nasihat. Maka Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Karenanya seorang yang belajar ilmu agama, maka perlulah tercermin pada dirinya semangat yang tinggi
untuk mempelajari ilmu agama. Belajar ilmu agama dengan semangat yang tinggi dan semangat untuk berbagi kebaikan tersebut kepada orang lain. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Para sahabat waktu itu bertanya kepada Nabi SAW, liman ya Rasulullah? Berbagi kebaikan itu untuk siapa? Berbagi kebaikan untuk orang lain tentang Allah. Jadi mengingatkan orang, mengajak orang untuk menuju Allah, menjalankan tuntunan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar semakin lebih dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Dan juga nasihat untuk Rasulullah, bukan menyampaikan nasihat untuk Rasulullah alaihi salatu wasallam, tapi maksudnya adalah taat kepada Rasul, mengikuti tuntunan Rasul, menapaki keteladanan Rasul, berloyalitas dan membela, menjunjung tinggi tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin berbagi kebaikan tentang hal-hal tersebut kepada orang lain selama kita belajar ilmu agama. Wali kitabih, ya, memberikan nasihat kepada kitab suci Al-Quran. Bukan maksudnya menyampaikan nasihat kepada Al-Quran, tapi mengajak manusia untuk mencapai kebaikan dengan cara mempelajari Al-Quran, ya, memahami isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mengajak orang menuju Al-Quran, mengajarkan orang tentang isi Al-Quran, dan seterusnya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan kebaikan itu diserukan kepada para pemimpin kaum muslimin dan juga kepada halayak umum kaum muslimin. Dengan itulah maka seorang talibul ilmi, pelajar ilmu agama, penuntut ilmu agama, hendaknya memiliki motivasi yang tinggi bahwa dengan belajar bukan sekedar menambahkan wawasan, bukan sekadar memperpanjang deretan titel, bukan sekadar mencari ketenaran, bukan sekedar merasa layak untuk berdiri di podium atau mimbar atau meja kajian, bukan. Tapi betul-betul karena ingin berbagi kebaikan untuk orang lain setelah ia alhamdulillah bisa menghilangkan kebodohan pada dirinya. Karena agama ini tegak di atas nasihat, yaitu ingin berbagi kebaikan dengan orang lain. Karenanya Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Anna salafa kanu yakrahuna al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari in kana 'ala wajhi at-tashhiri bil mukhti 'ala ru'usil mana. Kalau kita ingin kebaikan sampai pada orang lain, maka semestinya dalam menyampaikan kebaikan kita betul-betul menimbang sebagaimana timbangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya saat menyampaikan nasihat, kita betul-betul ingin kebaikan, bukan ingin orang lain tahu saya lebih baik maka saya menasihati fulan. Bukan. Nasihat itu adalah keinginan baik saya untuk orang lain, baik ajakan menjadi lebih baik atau mencegah dari perbuatan yang buruk. Dan ini hukum asalnya disampaikan secara tersembunyi. Karena maksud tujuan utamanya itu adalah sampainya kebaikan ini kepada beliau. Beliau menjadi lebih taat kepada Allah atau terhindari dari kemaksiatan kepada Allah. Itulah nasihat. Saya tidak peduli apakah orang lain melihat saya ketika saya menasihati fulan ataukah tidak. Saya tidak peduli apakah orang akan memberikan penilaian dan lain sebagainya. Orang tahu, orang tidak tahu, orang menilai, orang tidak menilai. Itu bukan kepentingan saya sama sekali. Kepentingan saya adalah karena saya cinta untuk dia, apa yang saya cintai untuk diri saya sendiri, saya sampaikan kebaikan kepadanya. Dengan cara tersembunyi. Adapun dengan cara terang-terangan,
siapa orangnya yang suka ditegur, bahkan dengan cara yang menjatuhkan martabat harga dirinya di hadapan khalayak? Tentu tidak mau. Jadi meluruskan kebenaran, mengajak orang menjadi lebih baik, hukum asalnya dilakukan secara silent, secara tersembunyi, bukan sekedar untuk diketahui oleh orang lain. Karenanya tadi Al-Hafidh Ibn Rajab berkata, As-salafus salih, kaum terdahulu yang terbukti berada di atas kesalihan, mereka itu tidak suka amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan secara terbuka, sehingga orang yang melakukan kekeliruan itu diketahui oleh banyak orang, banyak tokoh, banyak pemuka bahwa dia adalah orang yang keliru. Tidak demikian. As-salafus salih, kaum terdahulu yang berada di atas kesalihan, mereka tidak suka hal tersebut. Nasihat itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu disampaikan secara sembunyi, tidak secara terang-terangan. Sebagaimana beliau juga berkata, wa yuhibbuna ay yakuna sirran fima bainal amiri wal ma'mur fa inna hadza min alamatin nushi. Sebaliknya as-salafus salih itu sangat senang jika mereka menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu secara tersembunyi, hanya bagi si penyeru kebaikan dengan orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, baik tercegah dari yang mungkar atau diajak menjadi lebih baik. Inilah salah satu tanda nasihat tersebut dilakukan karena Allah. Kalau benar kita itu menasihati, maka kita suka menasihati dengan cara tersembunyi. Dan ini adalah bagian dari etika yang dilakukan, semestinya dilakukan oleh seorang talibul ilmi, pelajar ilmu agama. Adapun kalau tujuan seseorang menasihati itu adalah agar diketahui oleh banyak orang, aib-aib saudaranya itu juga diketahui oleh orang, maka ini akan terjadi kerusakan yang lebih banyak. Mafsadah kerusakannya, dampak negatifnya akan lebih banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam ya orang-orang yang justru senang kalau keburukan itu tersebar luas. Allah tidak suka ini. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Ya, boleh dilihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur. Sahabat-sahabat sekalian bisa langsung membuka mushaf Al-Qur'an pada surat An-Nur, surat yang ke-22. Surat yang ke-24, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh hamba-hamba yang menginginkan tersebar luasnya kekejian, keburukan di tengah-tengah kaum beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Subhanallah. Ingat, siapapun di antara kita yang belajar ilmu agama, maka kita itu tujuannya adalah berbagi kebaikan dan nasihat untuk orang lain. Bukan untuk diketahui oleh khalayak ramai, tapi memang agar kebaikan ini tersebar, orang semakin menjadi lebih baik, dan kalau seandainya itu keburukan, maka orang akan menjauh dari keburukan. Bukan kita justru senang kalau kemudian sikap nasihat kita untuk orang lain itu dianggap sebagai sebuah kepahlawanan yang dielu-elukan, yang dipuji, yang disohorkan, dan lain sebagainya. Tidak. Kita ingin bahwa keburukan itu mengecil, keburukan itu tertutup, sehingga banyak orang yang terselamatkan dari keburukan, lebih dominan dekat kepada kebaikan dan kebenaran. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama menjelaskan bahwa mengerahkan upaya bersungguh-sungguh di dalam berbagi kebaikan dan nasihat untuk orang lain merupakan salah satu sebab berkah dan bertambahnya ilmu pada diri hamba itu.
Jadi si A dengan belajar ilmu agama, dia itu tulus karena memang ingin bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Bisa menyampaikan nasihat kebaikan untuk orang lain. Dan dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan dan memberkahi ilmu yang dipelajarinya. Inilah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap kebaikan. Karenanya Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan apakah kebaikan dan apakah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah hendaklah ketika seorang belajar ilmu agama, dia mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terisyaratkan pada etika sebelumnya tadi, tapi spesifik disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah bahwa dalam belajar ilmu agama hendaklah kita koreksi niat, luruskan maksud hati, jadikan belajar kita, ajakan kebaikan kita kepada orang lain adalah semata-mata mengharapkan balasan pahala dari Allah, semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sangat sering kita dengar, bahkan mungkin sejak awal dahulu kita berusaha mempelajari hadis ini, mempelajari tuntunan kebenaran ini, sunnah Nabi SAW, kita pernah dengar hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amalan itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya masing-masing orang akan diberikan balasan sesuai dengan kualitas niatnya. Kemudian Nabi memberikan sebuah contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah, untuk Allah, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nilai hijrahnya sebagaimana niatnya itu. Ya, hijrahnya betul untuk Allah. Dia hijrahnya betul-betul mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka itulah kualitas hijrah yang luar biasa hebat. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebaliknya, apabila hijrah seseorang itu adalah sekedar untuk mendapatkan kenikmatan duniawi atau sekedar ingin menikahi seorang wanita, maka kualitas balasan hijrahnya akan sebagaimana yang dia niatkan. Berarti dia tidak mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan kepada kita semua oleh beliau Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah. Beliau berkata, ma'ubidallahu bimithlil ilmi wal ibadatu la tuqbalu illa bil ikhlasi lillah. Kalau memang tadi kita ketahui ilmu agama dan mempelajari ilmu agama adalah ibadah, maka konsekuensi saat kita mempelajari ilmu agama adalah ikhlas. Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala berkata, tidaklah ada nilai ibadah seorang hamba kepada Allah yang lebih agung seperti halnya belajar ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama itu ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yang luhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diagungkan, tidak dimuliakan lebih daripada seseorang ketika ia belajar ilmu agama. Jadi keikhlasan ini penting ya para pemirsa sekalian. Dan kita harus selalu memperbaharui, merefresh, merestart kembali keikhlasan kita dalam setiap ucapan, perbuatan, dan kebaikan yang kita lakukan. Tidak cukup keikhlasan itu kita awali di muka, tapi ternyata dalam perjalanannya kita menyimpang, keluar dari arah yang sebenarnya. Awalnya ikhlas, seiring waktu di pertengahan perjalanan ibadah ini ternyata kita inginkan harapan dipuji orang lain, atau mendapatkan kenikmatan duniawi, atau ini, atau itu. Al-Imam Sufyan ibn Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala pernah berkata,
ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tanqalibu alai. Aku tidak pernah memberikan treatment terapi kepada sesuatu yang lebih berat atas diriku sendiri melebihi treatment niat. Jadi mentreatment niat agar betul-betul ikhlas kepada Allah dan langgeng keikhlasan ini hingga setiap ibadah usai dijalankan, itu berat. Bahkan sekelas Imam Sufyan ibnu Masruq Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, artinya beliau orang yang salih, yang kehidupannya di zaman salih, yang kesehariannya selalu berjumpa dengan firman Allah, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada hiruk pikuk fitnah, ketergelinciran dosa seperti yang ada di dunia ini kita hadapi zaman sekarang. Zaman dulu. Tapi ternyata di zaman yang seperti itu sekalipun, menjaga keikhlasan niat itu perlu treatment. Dan tidak ada treatment yang lebih berat bagi beliau Imam Ats-Tsauri melebihi treatment niat yang ada di dalam hati beliau. Kenapa bisa begitu? Beliau jelaskan, li'annaha tanqalibu alai. Karena niat itu selalu berbolak-balik dalam diriku. Awalnya bagus, tengahnya mulai kelabu, ujungnya hitam. Berbolak-baliknya hati. Labil, tidak menentu. Karena memang bukan kita yang mengawal perjalanan hati ini. Maka kita perlu memberikan doping, booster, agar niat yang ada di dalam hati kita masing-masing ini terjaga sterilnya. Terjaga kejernihannya. Untuk bisa senantiasa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu diingat bahwa siapapun di antara kita, tatkala menuju surga Allah dengan berbagai bentuk kemuliaan, salah satunya dengan belajar ilmu agama, pasti tidak mungkin dibiarkan oleh syaitan. Gak ada syaitan itu istirahat dari menggoda manusia, itu tidak ada kamusnya di dunia ini. Selama belum kiamat, syaitan, iblis dan bala tentaranya, pengikutnya, tidak pernah beristirahat atau bosan atau putus asa dari menggoda dan menggelincirkan manusia agar menjadikan mereka temannya di neraka sa'ir. Wal'iyadzubillah. Syaitan tidak akan membiarkan kita lurus. Syaitan tidak akan membiarkan kita ikhlas. Syaitan tidak akan membiarkan kita selalu berada di atas kebenaran. Syaitan selalu berusaha menjadikan kita tersimpang dari kebenaran, keluar dari kebenaran, jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan ingin kita meninggalkan ikhlas. Maka diperlukan pengorbanan yang kuat, perjuangan yang kuat untuk bisa menjaga eksistensi keikhlasan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ditandingi keutamaannya dengan apapun. Nah, kalau sudah seperti itu, akankah kemudian kita menyia-nyiakan dengan mengabaikan urusan keikhlasan? Tidak mungkin. Kalau ilmu itu keagungannya tidak ditandingi oleh yang lain, maka kita harus belajar ilmu agama, memuliakan ilmu agama dengan keikhlasan dan kejernihan dalam niat hati. Beliau juga pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, ditanyakan oleh Muhanna kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kabarkan kepada kami apa itu amal yang paling baik. Maka Imam Ahmad berkata, talabul ilmi, belajar ilmu agama itu amal terbaik. Kemudian Muhanna bertanya lagi, buat siapa hal tersebut? Liman sahhat niyatuh, kata Imam Ahmad, ilmu agama itu adalah amal yang terbaik. Namun hanya bagi yang niatnya ikhlas, yang niatnya lurus, yang niatnya benar dalam belajar ilmu agama, maka ilmu tidak ditandingi keagungannya oleh siapapun. Wa ayyu syai'in yusahhihun niyyah. Kemudian Imam Ahmad ditanya lagi,
Apa yang paling bisa meluruskan niat? Kemudian Imam Ahmad menjawab, yanwi yatawadha'u fihi wa yanfi anhul jahla. Dia poroskan niatnya dengan disertai kerendahan hati pada dirinya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jadi artinya dia betul-betul karena Allah, tidak untuk yang lain. Barang siapa yang belajar ilmu agama di dalam rangka benar-benar ingin menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu agama tidak ditandingi oleh amal manapun. Subhanallah. Tidak ditandingi dengan amal apapun. Kalau seseorang belajar ilmu agama dan proses ia belajar ilmu agama itu tidak terkontaminasi dengan kerusakan-kerusakan dalam niat, ya, tidak bercampur dengan noktah-noktah pengelabu niat, maka belajar ilmu agama menjadi amal yang terbaik bagi seorang hamba. Dia mengharapkan balasan pahala semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya yang kelak akan menjadi korek pembakar api neraka pertama kali di hari kiamat, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih, sesungguhnya yang paling akan pertama kali diputuskan urusannya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang mencari mati syahid. Orang-orang yang mencari mati syahid di dunia nanti akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum yang lain. Akan diputuskan urusannya. Dia mencari mati syahid itu di dunia, dihadirkan dia di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepadanya kembali semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Maka dia pun mengakui, ya, itu adalah nikmat Engkau ya Allah kepadaku. Maka Allah bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat tersebut? Hamba itu akan menjawab, ya Allah, aku telah berperang di jalan Engkau, untuk Engkau, sampai aku mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, tetapi kau berjuang, berperang agar dikatakan bahwa engkau adalah seorang pemberani. Waqad qil, dan itu sudah engkau nikmati di dunia. Engkau mencari pujian orang bahwa engkau adalah seorang pejuang, engkau adalah orang yang mati syahid. Engkau dapatkan itu di dunia. Tapi engkau dusta. Bukan karena aku engkau berjuang. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar diseret orang ini, suhiba ala wajhihi, diseret di bagian wajahnya, artinya diangkat kakinya agar bagian yang tersungkur di bawah terhina adalah wajahnya. Umumnya seseorang itu ketika diseret, ditarik tangannya, maka bagian yang paling bawah adalah kaki. Adapun kalau diseret sementara wajahnya ada di bawah, itu seretan disertai dengan penghinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan setelah Allah nyatakan kamu bohong, kamu tidak cari mati syahid karena Allah, kamu cari mati syahid agar dikatakan kamu adalah seorang pemberani. Allah perintahkan agar orang ini diseret di wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Problemnya apa? Niat. Keikhlasan yang sirna di kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan dia di akhirat. Dan orang seperti itu yang pertama kali akan diputuskan urusannya, ternyata dia dilemparkan ke dalam api neraka setelah terlebih dahulu diseret di bagian wajahnya. Hadis berlanjut, Nabi menyatakan, wa rajulun ta'allamal ilma, ini pembahasan kita, wa 'allamahu wa qara'al Qur'an,
Yang kedua adalah seseorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya serta membacakan Al-Quran. Ini tertuju kepada kita semua yang sedang berproses belajar ilmu agama. Tertuju kepada saya yang mengajarkan ilmu agama. Tertuju kepada para qari yang membaca Al-Quran. Orang-orang seperti kita ini yang belajar ilmu agama akan menjadi satu dari 3 orang yang kelak diputuskan sebelum yang lain di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan orang tersebut, dihamparkan kepadanya, diingatkan untuknya nikmat-nikmat yang dahulu Allah anugerahkan kepadanya. Maka ia pun mengakui, ya, itu nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Aku sadari sepenuhnya. Maka Allah bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Untuk apa engkau lakukan nikmat-nikmat itu? Untuk apa engkau jadikan? Maka hamba itu akan menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, aku belajar, aku mengajarkan ilmu dan aku membaca Al-Qur'an untuk Engkau ya Allah. Begitu pengakuannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala justifikasi. Dan justifikasi Allah pasti benar. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang zahir, termasuk yang terselubung di dalam hati seseorang, sekalipun tidak ada manusia yang mengetahui. Sekalipun tidak ada teknologi tercanggih untuk mendeteksi niat tersebut. Allah menyatakan, "Kadzabta," kamu bohong. Kamu tidak belajar ilmu, kamu tidak mengajarkan ilmu, kamu tidak membaca Al-Quran untuk Allah. "Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim." Kamu belajar atau kamu mengajarkan ilmu sekedar untuk disebut sebagai seorang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari', dan kau baca Al-Qur'an agar kau dikatakan sebagai seorang qari', faqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia dulu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan oleh Allah agar hamba ini juga diseret di bagian wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang kedua. Problemnya di mana? Niat. Karena tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi satu di antara 3 orang yang kelak akan diputuskan urusannya terlebih dahulu sebelum yang lain di hari kiamat, dan ternyata dia harus dilemparkan ke dalam api neraka dengan sebelumnya dihinakan seretan di wajahnya. Orang yang ketiga adalah seseorang yang dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan dia berbagai bentuk kekayaan. Materi berlimpah untuknya. Kemudian dihadirkan orang tersebut di hari kiamat kelak. Allah tampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang dahulu Allah berikan untuknya di dunia. Dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan harta itu? Kemudian hamba ini akan menjawab, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Ya Allah, tidak tersisa satu jalan kebaikan pun agar aku berinfak di jalan Engkau, maka kecuali aku telah berinfak. Tidak ada jalan kebaikan satupun yang tersisa kecuali kalau bisa berkesempatan diinfakkan, aku infakkan hartaku di jalanmu ya Allah. Itu pengakuannya. Ternyata Allah mengetahui yang lain. Kadzabta. Kamu bohong. Ma taraktu walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Akan tetapi engkau menginfakkan hartamu itu agar dikatakan bahwa engkau adalah orang yang dermawan. Faqad qil, dan itu telah dikatakan kepadamu di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepadanya, diseret di wajahnya, hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diingatkan kepada kita untuk benar-benar diingat urusan keikhlasan niat, terutama sekali pada saat belajar ilmu agama. Tadi dimotivasi sedemikian rupa agar kita bersemangat belajar ilmu agama, tapi ingat, di antara etika yang penting untuk kita selalu jaga, selalu lestarikan adalah menjaga keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiranya pembahasan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan karena masih ada beberapa etika yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala
di kesempatan bab ini, yaitu bab bagaimanakah etika atau adab ketika seseorang belajar ilmu agama. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kebenaran, itulah yang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekeliruan atau kekhilafan adalah keterbatasan yang ada pada setiap manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang untuk melanjutkan pembahasan ini. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.